Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Kiki Febrianti, NIM 192111004 dari kelas HES 3A. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan biografi mengenai Abdullah bin Said. Jadi, Abdullah bin Said adalah seorang profesor studi Arab dan Islam di Universitas Melbourne di Australia. Saat ini ia menjabat sebagai Direktur Pusat Kajian Islam Unggulan Nasional dan Wakil Direktur pada Pusat Hukum dan Masyarakat Islam di universitas yang sama. Abdullah Said lahir di Maldives pada tanggal 25 September 1960 dan merupakan keturunan suku bangsa Arab Oman yang bermukim di Pulau Maldives. Masa kecil hingga remaja ia habiskan di sebuah kota bernama Meitu yang merupakan bagian dari kota Adi Atol. Namun, kemudian dia meninggalkan tanah kelahirannya menuju ke Arab untuk menuntut ilmu, tepatnya pada tahun 1977 di Arab Saudi. Dia belajar bahasa Arab dan memasuki beberapa lembaga pendidikan formal, di antaranya Institut Bahasa Arab Dasar pada tahun 1977 hingga 1979 dan Institut Bahasa Arab Menengah pada tahun 1979 hingga 1982 serta di Universitas Saudi Arabia di Madinah pada tahun 1982 hingga 1986. Tahun berikutnya, Abdullah Said meninggalkan Arab untuk belajar di Australia di negara kanguru. Said merupakan beberapa gelar akademik, bahkan sampai sekarang masih tetap mengajar pada salah satu universitas terkenal dan terkemuka di dunia. Abdullah Said dinilai sebagai seorang yang berwawasan luas, profesional, dan konsisten terhadap keilmuan. Di tengah kesibukannya mengajar dan menulis, Abdullah Said banyak diikutsertakan dalam pertemuan dan seminar-seminar internasional. Abdullah Said juga terlibat dalam berbagai kelompok dialog antar kepercayaan antara Kristen dan Islam dan antara Yahudi dan Islam. Karena kemahirannya dalam beberapa bahasa seperti bahasa Inggris, Arab, Maldiva, Urdu, Indonesia, dan Jerman, membuatnya sering mengunjungi beberapa negara Amerika Utara, Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Bahkan, dia memiliki banyak relasi pakar dan riset di seluruh dunia. Karena kemahirannya itu dan sepak terjang dan keseriusannya di dunia keilmuan, nama Abdullah Said menjadi populer dan diperhitungkan di dunia internasional. Dari berbagai aktivitas akademiknya, Abdullah Said menyelesaikan dan memperoleh gelar di dua negara yang berbeda, yaitu di Arab dan di Australia. Berikut adalah riwayat pendidikan dari Abdullah Said. Pertama, pada tahun 1997 hingga 1979, studi bahasa Arab di Institute of Arabic Language di Saudi Arabia. Pada tahun 1979 sampai 1982, ijazah sekolah menengah pada Institut Menengah di Arab Saudi. Pada tahun 1982 sampai 1986, Bachelor of Art dalam Sastra Arab dan Studi Islam di Universitas Islam Arab di Saudi Madinah. Pada tahun 1986 hingga 1987, sarjana strata 1 atau Master of Arts Preliminary dalam jurusan Studi Timur Tengah di Universitas Melbourne, Australia. Pada tahun 1992 hingga 1994, Master of Arts dalam jurusan Linguistik Terapan di Universitas Melbourne University.
pada tahun 1988 hingga 1992. Filosofi doktor dalam studi Islam di Universitas Melbourne, Australia. Riwayat pekerjaan Abdullah bin Said. Pada tahun 1988 sampai 1992, ia sebagai tutor dan dosen part-time dalam mata kuliah bahasa dan sastra Arab dan studi Timur Tengah di Universitas Melbourne, Australia. Pada tahun 1996 hingga 1997 sebagai ketua deputi, kemudian merangkap pada jabatan ketua deputi dan ketua pelaksana jurusan studi bahasa di Universitas Melbourne. Pada tahun 1996 hingga 1999 sebagai dosen senior dalam mata kuliah studi Arab dan Islam pada jurusan bahasa Universitas Melbourne. Pada tahun 1999 sebagai visiting scholar di Sekolah Studi Orang Timur dan Afrika atau SOAS Universitas London. Sekarang Abdullah Said aktif sebagai direktur pada National Center of Excellence for Islamic Studies Universitas Melbourne, Australia, dan wakil direktur pada Center of Islamic Law and Society pada universitas yang sama. Karya-karya beliau sangat banyak. Jadi di sini saya akan menjelaskan karya-karya beliau beberapa, yaitu yang pertama Islamic Banking, a Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation, diterbitkan pada tahun 1996 dan 1999 di Leiden oleh I.J. Brill. Dalam buku ini, Abdullah Said menjelaskan kritikannya terhadap penafsiran tradisional tentang riba dan praktek bank dalam Islam modern dalam mengimplementasikan penafsiran tersebut. Buku ini juga mempertanyakan pendekatan hukum terhadap penafsiran riba, memberikan pendapat untuk pemahaman moral dan masalah ini terhadap teks-teks otoritatif Islam, dan beberapa pelajaran dan percobaan perbankan Islam. Bagian pertama mengkaji masalah larangan dan penafsiran riba dalam Islam dengan beberapa perdebatan seputar hal tersebut, sedangkan bagian kedua mengkaji masalah bunga bank alternatif yang digunakan oleh bank Islam dan berbagai permasalahannya, seperti dalam konsep mudorobah, musarokah, dan murabaha. Kedua, Introduction to Modern Standard Arabic ditulis bersama C. Mayer dan E.G.A. Raham, diterbitkan di Melbourne pada tahun 2000 dan 2001 oleh Asia Institute. Yang tidak diketahui keterangan mengenai buku ini. Lanjut, yang ketiga yaitu Islam and Political Legitimacy, editor bersama S. Akbarzadeh, yang diterbitkan di London dan New York oleh Curzon pada tahun 2003. Abdullah Said dan Akbarzadeh bekerja sama sebagai editor dalam buku ini, yang di dalamnya menjelaskan tentang isu tantangan terbesar yang dihadapi umat Islam, seperti islamisasi kekuatan politik. Mereka berdua mencoba menghadirkan perbandingan masyarakat Muslim di Barat, Tengah, Selatan, dan Asia Tenggara, dan menyoroti tantangan yang dihadapi oleh para pemimpin wilayah tersebut. Buku ini juga menjelaskan perkembangan Islam yang bergantung pada simbolisme Islam di seluruh dunia. Bahkan negara yang pernah bersitegang dengan Islam turut memberikan kontribusi terhadap evolusi sebagai faktor sosial dan budaya bagi kekuatan politik Islam. Sumbangan buku ini
adalah untuk memberikan kajian terhadap hubungan Islam dan kekuatan politik di Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Pakistan, Saudi Arabia, dan Uzbekistan. Sebagaimana diketahui bahwa penafsiran Al-Quran telah dilakukan sejak pertama kali Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Pada saat itu Nabi Muhammad berfungsi sebagai mubayyin atau pemberi penjelas, menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya tentang arti dan kandungan Al-Quran, khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami atau samar. Artinya sepeninggal Nabi Muhammad, para tabi'in dan generasi selanjutnya menggunakan ijtihad dalam menafsirkan Al-Quran sesuai dengan keilmuan, latar belakang, dan kondisi sosial politik yang mereka miliki. Terkait hal tersebut, model-model pembacaan ayat etiko-legal Al-Quran pada periode ini menurut Abdullah Said terbagi dalam 3 pendekatan besar yang ia kategorikan berdasarkan tingkat apakah pemufasir tersebut hanya menyandarkan penafsiran mereka pada penelusuran linguistik atau arti bahasa pada Al-Quran untuk menentukan makna teks, atau di samping itu juga mempertimbangkan baik konteks sosio-historis Al-Quran dan konteks kontemporer, yaitu yang pertama tekstualis. Kelompok ini berpendapat bahwa makna Al-Quran telah sempurna dan penerapannya berlaku universal sehingga tidak perlu dilakukan upaya untuk mengkontekstualisasikan Al-Quran dengan kondisi saat ini. Selanjutnya, kelompok ini juga mengatakan bahwa Al-Quranlah yang seharusnya menuntun kehidupan muslim dan keadaan apapun, bukan malah sebaliknya. Yang kedua yaitu semi-tekstualis. Secara esensial, kelompok kedua ini memiliki kesamaan dengan tekstualis, yakni menekankan pada penggunaan pendekatan linguistik dan mengabaikan konteks sosio-historisnya. Letak perbedaannya, mereka membungkus kandungan legalistik Al-Quran dalam kemasan yang lebih modernis, bahkan seringkali disertai dengan diskursus apologetis. Menurut Said, mereka yang terlibat dalam gerakan neo-revivalis modern seperti Al-Ikhwan Muslim di Mesir dan Jamaat Islamik di benua India. Yang ketiga, kontekstualis. Berbeda dengan 2 kelompok sebelumnya, dalam menafsirkan ayat etiko-legal, kelompok ini menekankan aspek konteks sosio dan historis, politik, budaya, dan ekonomi, baik pada masa pewahyuan dan konteks kontemporer. Mereka menganjurkan pentingnya menentukan mana aspek yang kekal dan mana yang berubah dalam wilayah ayat-ayat etiko-legal. Mereka yang termasuk dalam kelompok ini adalah pemikir Islam kontemporer. Dalam perspektif Abdullah Said, penafsiran berbasis rasio sebenarnya memiliki landasan yang cukup kuat, yakni linguistic consideration, legal consideration, dan personal reflection. Landasan linguistic consideration dengan melihat kenyataan bahwa tidak semua orang Arab bisa memahami Al-Quran dengan mudah karena adanya keragaman dialek. Hal ini mengindikasikan pada kompleksitas makna, bahwa makna suatu teks sering kali tidak dapat diterima secara universal. Landasan legal consideration menyatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran yang secara spesifik berkaitan dengan persoalan hukum bukanlah mayoritas dan kandungan Al-Quran secara keseluruhan. Demonstrasi ini menunjukkan bahwa Al-Quran secara esensial tidak dimaksud sebagai legal text. Oleh karena itu, umat Islam perlu melakukan interpretasi dan ekstensi dari perintah Al-Quran guna menemukan relevansi Al-Quran dengan kebutuhan masyarakat terkait persoalan hukum, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sahabat Umar. Dari penjelasan di atas, bahwa Abdullah Said memposisikan dirinya dalam kelompok kontekstualis. Hal ini tampak jelas dengan pernyataannya bahwa
Meski dalam proses penafsirannya menggunakan metode konstekstual, Said tidak serta mereka meninggalkan tradisi penafsiran yang telah ditetapkan sebelumnya. Seperti pendekatan yang digunakan oleh kelompok tekstualis. Latar belakang dari pemikiran etiko legal text atau dari Abdullah Said. Pada pendahuluan bukunya, Abdullah Said menegaskan bahwa metode penafsiran kontekstual yang ia susun tidak serta-merta atau digunakan atau diaplikasikan terhadap ayat-ayat Al-Quran secara keseluruhan, seperti tafsir dengan metode tahlili pada umumnya. Akan tetapi, metode penafsiran yang ia bangun hanya berfokus pada ayat-ayat spesifik dalam Al-Quran yang dalam bahasa Abdullah Said dikenal dengan etiko-legal text atau ayat-ayat legal etis. Abdullah Said menyebutkan bahwa ayat-ayat etiko-legal adalah salah satu dari golongan ayat Al-Quran yang menjadi fokus kajian dalam hukum Islam, di mana berdasarkan ayat-ayat tersebut, umat Islam selama 14 abad telah mengembangkan sebuah bangunan hukum yang sering disebut sebagai hukum Islam atau syariah. Ayat-ayat yang termasuk dalam kategori etiko-legal ini adalah ayat-ayat tentang sistem kepercayaan, ayat-ayat tentang iman kepada Tuhan, Nabi, dan kehidupan setelah kematian, ayat-ayat tentang praktik ibadah, perintah sholat, puasa, haji, zakat, aturan-aturan dalam pernikahan, perceraian, apa yang diperintahkan dan dilarang, perintah jihad, larangan mencuri, hukum terhadap tindak kriminal, hubungan dengan non-muslim, perintah yang berhubungan dengan etika, hubungan antar agama, dan perintah. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.